Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sudah pasti setiap kita menginginkan hidup selamat, baik di dunia maupun di akhirat. Hidup yang penuh dengan kebahagiaan dan meraih kesuksesan. Pertanyaannya adalah, siapa yang bisa menyelamatkan kita? Bagaimana caranya agar kita bisa bahagia dan sukses? Apakah harta? Apakah kekuasaan kita? Tapi kenyataannya saat ini banyak sekali orang-orang yang berlomba-lomba untuk mendapatkan harta yang sebanyak-banyaknya. Pada kenyataannya akhir-akhir ini khususnya orang berlomba-lomba untuk meraih kekuasaan yang setinggi-tinggi. Padahal itu semua tidak menjamin kita selamat, tidak menjamin hidup kita akan bahagia, dan tidak menjamin bahwa kita akan mendapatkan kesuksesan. Tapi seperti itulah kenyataannya. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, Allah telah memberikan kepada kita dua bekal, setidak-tidaknya dua bekal. Yang pertama, keimanan. Yang kedua adalah akal. Maka dengan dua bekal ini Allah SWT akan memberikan kepada manusia keselamatan, kebahagiaan, dan kesuksesan. Kalau dua hal ini digunakan keimanannya, akalnya digunakan, niscaya akan mendapatkan keselamatan, kebahagiaan, kesuksesan. Tetapi manusia yang sudah diberi oleh Allah SWT keimanan, akal, ini tidak digunakan. Sehingga bagaimana akan bisa selamat? Bagaimana akan bisa merasakan kebahagiaan? Bagaimana akan bisa meraih kesuksesan kalau tidak menggunakan keimanan dan akal ini? Dengan keimanan ini kita yakin bahwa yang bisa menyelamatkan kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakin dengan cara mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, agama, kita akan bahagia. Dan kita yakin dengan menghidup-hidupkan sunnah Rasul, kita akan meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Ini kalau kita gunakan iman kita. Lalu akal itu fungsinya apa? Akal itu Allah berikan pada diri kita untuk menjadikan segala sesuatu itu semakin mudah. Contoh, dengan akal Allah berikan pada diri kita, kita bisa mudah berkomunikasi dengan siapapun di dunia ini, walaupun jaraknya ratusan ribuan kilometer. Dengan mudah kita berkomunikasi, dengan mudah kita bisa saling melihat. Kemudian dengan akal ini Allah SWT telah mudahkan segala-galanya kehidupan kita. Kita bisa menjadikan sesuatu yang berat, bisa terbang melayang-layang, pesawat udara dan sebagainya, kapal dan sebagainya. Ini fungsi akal. Allah berikan kepada kita akal agar menjadikan segala sesuatu dalam kehidupan kita itu jadi semakin mudah. Tetapi sayang sekali kita menggunakan akal ini hanya untuk keduniaan saja. Memang dunia jadi mudah, jadi semakin banyak memberikan manfaat kepada kita. Kita tidak berpikir mengapa tidak kita gunakan akal ini untuk menjadikan kita lebih mudah di dalam mengamalkan agama, perintah-perintah Allah SWT. Kita sudah tahu bahwa agama inilah yang akan
menjadi jalan untuk kita bisa selamat, bahagia, sukses. Maka gunakan dong akal ini ya. Bagaimana nih agar saya bisa mengamalkan agama ya, dengan sempurna sebagaimana yang Allah perintahkan, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah. Ini akal, fungsi akal begitu. Jadi agar kita semakin mudah. Dan agama itu sebetulnya hal yang paling mudah, tidak ada yang lebih mudah daripada agama. Perintah Allah SWT sebenarnya perintah yang paling mudah. Karena Allah SWT ingin menyelamatkan seluruh manusia, ingin membuat manusia hidupnya bahagia, sukses. Dan ini merupakan hajat mutlak setiap orang siapapun tanpa kecuali. Maka sesungguhnya telah sangat dimudahkan, gunakan akal ini untuk memahami, ya, untuk memudahkan diri kita mentaati perintah-perintah Allah SWT. Akan tapi sayang sekali ya, dua hal ini tidak digunakan ya. Iman yang Allah berikan kepada dirinya disia-siakan ya. Tidak dipupuk, tidak ditingkatkan, tidak disempurnakan. Akal yang Allah telah berikan kepada diri kita juga tidak dipakai ya. Maka saat ini orang berlomba-lomba untuk mendapatkan harta dan kekuasaan dengan mengabaikan keimanannya ya, dengan mengorbankan keimanannya, dengan mengorbankan, mengabaikan akalnya. Sudah nggak pakai akal lagi, sudah nggak digunakan. Nah, kalau sudah tidak menggunakan iman, akalnya nggak dipakai, lalu maaf, apa bedanya dengan hewan? Hewan nggak punya iman, nggak punya akal ya. Hanya seonggok daging, tulang dan sebagainya. Maka ya jangan sampai kita yang telah diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya kemudian tidak kita gunakan iman kita, tidak kita gunakan akal kita, lalu tadi ya derajat kita akan jatuh serendah-rendahnya sebagaimana hewan ternak, bahkan lebih buruk daripada itu, hewan buas yang saling memangsa. Oleh karena itu ya marilah kita syukuri nikmat dari Allah SWT ya. Kalau kita ingin benar-benar selamat, benar-benar ingin mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan, pakai iman kita ya. Pakai kacamata iman. Jangan sampai kita lepas ya, walaupun hanya sesaat, jangan. Kemudian gunakan akal sehat. Gunakan akal sehat. Kita telah diberi Allah anugerah yang luar biasa ini. Bahkan malaikat pun juga diperintah oleh SWT untuk bersujud menghormat pada manusia. Karena anugerah yang Allah berikan pada manusia ini. Tapi kalau tidak kita gunakan, maka derajat kita akan jatuh ya, serendah-rendahnya siapapun diri kita. Oleh karenanya, marilah ya, terutama saya mengingatkan kepada diri saya sendiri. Ya, tapi mudah-mudahan ini juga bisa diambil manfaat oleh siapapun ya, dari kita. Kita kembalikan, ya, kita sempurnakan, tingkatkan iman kita, dan kita gunakan akal kita, dan kita semakin mudahkan diri kita di dalam mengamalkan perintah-perintah Allah. Mudahkan diri kita untuk menghidup-hidupkan sunnah Rasul, dan mudahkan, sampaikan kepada orang bahwa agama ini mudah, agama ini sumber kebahagiaan, agama ini akan menyelamatkan, agama ini pasti akan mendapatkan kesuksesan. Sampaikan sehingga orang itu merasa oh iya betul, bahwa tidak ada lain agama ya, dengan cara agama, dan agama itu mudah kok. Agama itu jaminan ya, pasti akan bahagia, pasti akan sukses. Sehingga dengan begitu nanti semakin banyak orang yang akan bisa diselamatkan ya, oleh Allah SWT. Dan inilah memang tugasnya Allah SWT. Allah punya tugas ya, punya kerja, tanggung jawab untuk menyelamatkan manusia, umat manusia ya, maka pasti dan pasti tinggal kita saja, kita termasuk hamba Allah SWT yang ikut dalam ya, kerjanya Allah, kerjanya Rasulullah atau tidak ya.
Karena kerja Allah, kerja Rasul itu pasti berhasil, tinggal kitanya menempatkan di mana. Nah, oleh karena itu ya, marilah kita senantiasa berusaha untuk semakin mendekat kepada Allah SWT, semakin semangat di dalam menyampaikan agama, sehingga insya Allah Allah SWT akan selamatkan umat manusia, diri kita dan semuanya saja, dan akan dimasukkan ke dalam surga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.